Assalamualaikum. Ih, mukanya bantal banget. Kenalkan, nama saya Putransa Putrian. Pelajaran-pelajaran yang harus kita A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putransa Fitriani. Saya dari kelas 1B Ilmu Komunikasi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sosial sebagai pengantar. Oke, yang pertama itu tentang ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ilmu pengetahuan dan sosiologi, kenapa mereka saling berkesinambungan? Karena ternyata sosiologi juga, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku-perilaku yang ada di masyarakat. Jadi kenapa sosiologi juga termasuk ke dalam ilmu pengetahuan? Baik, selanjutnya kita menjelaskan tentang proses sosial dan interaksi sosial. Nah, proses sosial itu terjadi ketika interaksi individu satu dengan individu yang lain ataupun kelompok satu dengan kelompok yang lain. Terjadinya interaksi sosial itu karena apa sih? Nah, terjadinya interaksi sosial itu yang pertama karena komunikasi, dan yang kedua itu bisa jadi karena kontak sosial. Lalu interaksi sosial itu seperti apa? Nah, interaksi sosial itu ada yang di positif dan ada juga yang di negatif. Untuk yang di positifnya itu biasanya terjalin karena kerjasama, gotong royong, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga loh interaksi sosial yang ternyata itu tertuju kepada negatif, seperti contohnya itu pertengkaran, pertikaian, dan lain sebagainya. Nah, lalu kelompok-kelompok sosial itu apa aja sih? Nah, kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat itu contohnya seperti in-group dan out-group, terus paguyuban patembayan, terus juga formal dan informal, dan yang lain sebagainya. Lalu setelah itu, kan itu kan tadi kelompok-kelompok sosial yang terjadi karena tujuan tertentu. Nah, kalau misalkan yang tidak memiliki tujuan itu, yang memang terjadi karena ya udah itu real tidak disengaja, itu contohnya itu seperti kerumunan, kayak misalnya ada orang tabrakan terus tiba-tiba ada sekumpulan gitu kan, jadi terjadilah suatu kerumunan. Lalu yang kedua itu publik itu contohnya kayak misalkan acara televisi dan nonton gitu. Lalu berikutnya itu kebudayaan dalam masyarakat. Nah, kebudayaan itu ternyata diambil dari bahasa Sanskerta loh, yang dari mana kata itu berasal dari kata Buddha yang diambil jamak dari budi yang artinya budi dan akal. Nah, biasanya unsur-unsur kebudayaan itu yang pertama itu alat-alat teknologi, terus keluarga, terus sistem ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya itu untuk apa sih? Sebenarnya fungsinya itu untuk melindungi si kelompok masyarakat tersebut gitu daripada gangguan-gangguan di dalam si kelompok masyarakat tersebut gitu. Lalu selanjutnya itu sifat kebudayaan. Nah, sifat kebudayaan itu seperti apa sih? Sebenarnya sifat kebudayaan itu terlahir karena tingkah laku si masyarakat itu sendiri gitu, dan tidak akan pernah luntur walaupun generasi ke generasi gitu. Selanjutnya itu lembaga kemasyarakatan. Nah, lembaga kemasyarakatan itu sebenarnya suatu perkumpulan juga yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri untuk tujuan bersama gitu. Kayak misalkan dalam satu daerah itu mereka punya tujuan untuk apa, dan gunanya si lembaga ini untuk kayak namanya tuh mewujudkan si tujuan tersebut supaya menjadi terwujud gitu. Terus cara-caranya mempelajari lembaga kemasyarakatan itu, yang pertama itu histori, yang kedua itu komparatif, terus yang ketiga itu fungsional. Terus selanjutnya itu lapisan masyarakat. Nah, lapisan masyarakat itu pembeda penduduk dari kelas
kelas tertentu gitu. Lalu timbulnya itu karena apa sih? Karena sesuatu yang dihargai. Nah, yang dihargainya itu biasanya berbentuk benda-benda yang bernilai ekonomis gitu, terus kayak tanah, terus udah dari situ kekuasaan dan lain sebagainya gitu. Terus terjadinya lapisan masyarakat itu sebenarnya terjadi itu dengan sendirinya. Si lapisan masyarakat itu terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri gitu. Terus sifat dari lapisan sosial, lapisan masyarakat itu tertutup dan terbuka. Nah, kalau tertutupnya itu jadi si masyarakat itu dibatasi untuk kayak misalkan pindah nih dari kelas 1 ke kelas yang lain gitu. Tetapi yang terbukanya itu jadi masyarakat itu tetap diberi wewenang gitu, atau diberi apa ya bahasanya, diberi apa ya bahasanya, diberi wewenang gitu untuk memilih kayak misalkan dia mau pindah nih dari kelompok kelas bawah ke kelas atas ataupun kelas atas ke kelas bawah gitu. Terus selanjutnya itu dasar lapisan masyarakat itu ya yang pasti itu karena ukuran kekayaan, ukuran kewenangan, kayak ukuran kekuasaan gitu, yang lain dan lain sebagainya. Nah, udah dari situ masuk ke mobilitas. Kalau mobilitas itu pergerakan masyarakat tersebut gitu, ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Kalau yang horizontal itu kayak perpindahan penduduk individu ke bukan kayak perpindahan kelompok satu ke kelompok yang lain, tetapi itu apa ya, masih sederajat gitu. Sedangkan kalau misalkan horizontal itu kalau misalkan vertikal itu perpindahan kelompok satu ke kelompok yang lain tetapi tidak sederajat gitu. Lalu berikutnya itu ada kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Nah, wewenang itu kekuasaan yang ada pada seseorang lalu diakui oleh masyarakat. Terus selanjutnya itu ada unsur-unsur saluran kekuasaan itu apa sih? Yang pertama udah pasti si orang tersebut tuh memberikan rasa cinta gitu kan, dan dia pun akhirnya mendapatkan kayak kepercayaan, pemuja-mujaan gitu daripada masyarakat itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada namanya kepemimpinan. Nah, kalau kepemimpinan ini adalah kemampuan seseorang untuk apa ya, kayak membuat apa yang dia bicarakan kepada masyarakat itu dan masyarakat itu nurut gitu, bahasanya kayak gitu ya. Lalu tugasnya tuh pemimpin itu ya biasanya gitu membenahi gitu, memberikan solusi, mengawasi, terus ya pokoknya bertindak sebagai wakil kelompok lah gitu, wakil daripada masyarakat itu sendiri gitu. Lalu masuk sekarang ke perubahan sosial dan kebudayaan. Nah, perubahan sosial itu sebenarnya perubahan pada masyarakat itu sendiri gitu tuh, karena mungkin adanya juga perkembangannya zaman gitu kan. Nah, terus teorinya itu ada dua nih, teori evolusi dan teori revolusi. Terus apa sih gitu contoh-contoh perubahannya. Nah, contoh perubahannya itu ada yang perubahan kecil dan ada perubahan yang besar gitu. Terus ada juga nih perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki gitu. Terus udah dari situ faktor penyebabnya tuh apa sih gitu. Yang pasti tuh bertambahnya penduduk gitu kan, terus penemuan-penemuan baru dan lain sebagainya. Lanjut, di sini ada faktor yang mendorong terjadinya atau terjalankannya proses perubahan sosial. Yang pasti itu yang pertama itu rasa ingin tahu dari masyarakat itu sendiri gitu. Terus sikap menghargai, terus udah dari situ pendidikan yang semakin maju gitu kan. Dan rasa ingin tahu yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, terus kalau yang menghambatnya itu kebalikan daripada yang mendorong, yaitu ternyata
pendidikan tuh masih kurang gitu. Terus apa ya, hubungan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain tuh kurang juga gitu. Pokoknya yang kebalikan daripada pendorong tersebut gitu kan. Terus selanjutnya itu modernisasi. Nah, kalau modernisasi itu kayak apa ya, transformasi si negara ataupun bagian tersebut gitu, dari yang tadinya tradisional ataupun pramodern menjadi modern gitu. Nah, terus apa sih yang mendorong akhirnya masyarakat tersebut ingin modernisasi gitu? Yang pertama itu yang pasti itu harus berpikir secara ilmiah gitu, supaya modernisasi ini itu terwujud gitu. Terus yang kedua itu petataan negara yang baik dan benar gitu. Terus udah dari situ juga sistem kenegaraan dan keuangan yang teratur gitu dan lain sebagainya. Terus berikutnya itu masuk ke permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial ini sebenarnya ada karena kemajuan daripada si teknologi ataupun modernisasi tersebut ya teman-teman. Jadi biasanya itu apa sih permasalahan sosial itu? Biasanya itu kayak apa ya, kemiskinan, terus kejahatan gitu kan, terus hilangnya nilai-nilai norma gitu, kayak terus sesuatu itu sekarang tuh dijadi biasa gitu, dinormalisasikan, terus kayak homo ataupun seks liar di mana-mana itu. Nah, dan kayak manfaatnya dari sosial ini apa sih? Sosiologi ini sebenarnya untuk meluruskan permasalahan-permasalahan sosial tersebut, kayak misalkan masyarakat tuh jadi tertata, lebih apa ya, kayak lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu, dan lain sebagainya. Kayak misalkan kan sudah ada UUD juga, terus adanya kayak lembaga-lembaga sosial itu sebenarnya gunanya juga itu untuk kayak meluruskan hal yang sebenarnya itu dinormalisasikan di zaman sekarang ini gitu teman-teman. Jadi cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.